Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, sekarang ini angkutan umum diwajibkan harus berbadan hukum. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu memang karena banyak ribut-ribut. Sekarang itu kembali diwacanakan. Mungkin akan diperkeras bahwa yang boleh melakukan usaha angkutan umum itu harus berbadan hukum. Artinya tidak bisa perseorangan. Lah ini menjadi problem tersendiri ya. Katanya pemerintah kan kepingin bahwa kalau bisa rakyatnya itu lebih banyak yang menjadi wira swasta ketimbang yang jadi pegawai. Ya. Nah sekarang kalau salah satu untuk menjadi wira swasta itu kan mengusahakan menjadi pemilik mobil yang disewakan, di mana dia menjadi sekaligus menjadi sopirnya ya. Nah, kalau ini tidak boleh dilakukan secara perseorangan, ya ini menjadi pusing juga kan. Karena untuk badan hukum itu kan isinya tidak bisa satu orang, harus lebih dari satu. Lah istilahnya seperti perkongsian. Patungan untuk bikin satu mobil, itu namanya badan hukum. Lah untuk berpatungan itu kan orang itu kan belum tentu cocok semua kan. Nah kalau nggak cocok menjadi patungan ya malah nggak karuan, ya kan? Nah sebetulnya di sini harus diperlukan asas kebersamaan ya, asas mendapat hak yang sama untuk berusaha. Jadi saya tidak setuju kalau untuk usaha angkutan umum itu harus berbentuk badan hukum ya. Seharusnya diperbolehkan untuk perseorangan. Kalau perseorangan pajaknya lebih murah. Lah itu mestinya bisa lebih bagus ya. Om Bob, ini ada yang berkomentar, bagaimana kalau ada orang yang sedang mempunyai hajat, ternyata banyak menerima sumbangan berupa karangan bunga. Apakah ini bukan merupakan satu tindakan pemborosan karena bunga-bunga itu tidak lagi berguna setelahnya? Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini namanya kita hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu kan ada yang kaya, ada yang keluarganya kurang mampu dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari secara ekonomi, ya memang ya orang ada hajatan, baik itu duka cita atau hajatan yang happy-happy, ya itu kalau dikasih kembang ya kelihatan meriah ya. Kalau lagi duka ya salah satu caranya mengirim keran bunga duka cita ya. Itu sah-sah saja, enggak apa-apa ya. Cuman kalau dipikir itu harus memang mulai dipikir secara bukan emosional saja, tetapi secara rasio ya. Kita sebagai salah satu anggota masyarakat harus mulai mikir itu yang ada hajatan itu tuh kondisi ekonominya gimana. Kalau kondisi ekonominya dinilai kurang mampu, ya kita bijaksana kalau jangan nyumbang kembang, tapi nyumbanglah dalam bentuk duit supaya itu bisa dimanfaatkan ya. Tapi kalau yang punya hajat itu ekonominya sudah kuat, ya sebetulnya ini ya gimana lagi ya. Kalau mau nyumbang uang kok sedikit ya, kalau mau nyumbang kembang gimana kalau nggak besar ya. Nah mestinya aja dipikir sendiri aja ya. Cuman memang kalau ini mau dilarang jangan nyumbang kembang ya tidak bisa. Karena pengusaha kembang itu kan juga cari hidup kan. Coba sekarang kita punya perusahaan kembang, terus semua orang tidak boleh ngasih kembang. Lah nanti gimana usaha dia ditutup kan. Petani bunga juga repot ya, tidak dapat penghasilan. Jadi tidak bisa seperti itu. Tapi memang kita harus bijaksana. Kapan memberi bunga, kapan memberi uang, itu harus bijaksana yang ngatur. Jadi sekarang mulailah kita membalancing ya, menyeimbangkan antara emosi dan rasio. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.